Kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Kalau saudara sudah menemukannya, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, dan mulai. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, kita tentu sangat suka memperhatikan diri kita, terutama wajah kita. Setiap pagi, bahkan hampir setiap hari, kita selalu memperhatikan keadaan wajah kita, dan kita berusaha menampilkan yang terbaik. Pagi ini saja saudara sendiri mengaku bahwa saudara sudah berusaha melihat wajah saudara dan memberikan yang terbaik. Dan hasilnya tentu ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan, karena saudara sudah menampilkan yang terbaik. Walaupun tidak selalu seperti itu. Ada juga saat saudara mungkin akan kecewa, mungkin akan putus asa. Kenapa kok wajahku berubah? Kenapa kok aku tidak seperti orang lain? Saya kira itu adalah perasaan yang normal dan tidak berbahaya kalau tidak menjadi satu tusukan dalam bagi jiwa kita, yang sampai kemudian kita merasa diri kita buruk, hina, dan sebagainya. Saudara sekalian, begitupun Tuhan terhadap kita dalam hubungan dengan menjaga hati kita. Tuhan berfirman di dalam ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam firman Tuhan ini mengajak kita untuk kembali kepada diri kita, terutama kepada hati kita, dan berusaha sekuat yang kita bisa, semampu yang kita bisa untuk memelihara hati kita. Saudara sekalian, kita sebenarnya tidak ada kekuatan, bahkan kemampuan untuk menjaga hati kita dengan kekuatan kita. Mungkin itu disebabkan karena kita punya kepribadian yang berbeda-beda. Ada yang menganggap enteng terhadap hatinya, atau tidak terlalu perhatian terhadap hatinya. Tapi ada juga orang yang punya kepribadian yang sangat sensitif dengan keadaan hatinya. Bahkan keadaan dirinya berkaitan dengan hatinya, dan dia berusaha sebaik yang dia bisa. Tapi sungguhnya saudara dan saya tidak ada kemampuan. Karena apa? Karena kita adalah keturunan manusia yang berdosa. Seluruh tubuh dan jiwa kita ini ada noda dosanya. Sehebat dan sekuat apapun pikiran kita, rencana kita, usaha kita untuk menjaga hati kita, ada saja kegagalannya, ada saja ketidakmampuannya, dan kadang mengecewakan. Tapi itulah keadaan tubuh kita ini yang berdosa, yang ternoda dengan dosa. Kalau begitu pertanyaan kita, saat firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, apa maksud Tuhan? Apakah dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kehebatan kita menjaganya? Saudara tentu tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar uraian firman Tuhan atau khotbah di dalam kitab Amsal pasal yang pertama, di mana ada satu ayat yang mengatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan hikmah. Artinya saat kita memberikan hormat yang tertinggi kepada Allah, mengagumi Dia, menyembah Dia, mengagungkan dan
meninggikan dia setinggi-tinggi yang kita bisa, dan pada masa yang sama kita berserah sepenuhnya akal budi, perasaan, dan kemauan, dan seluruh tubuh kita kepadanya. Dan saat itulah Tuhan sendiri sebenarnya di dalam kitab Amsal memberikan penjelasan, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan segala hikmat yang kita perlukan untuk hidup ini. Saudara dan saya tidak bisa mencari hikmat dengan kekuatan kita. Mungkin kita akan membaca firman Tuhan dengan baik, itu hanya akan menjadi satu pengetahuan semata-mata, tetapi tidak mengubah hidup kita, bahkan hati kita. Mungkin kita belajar banyak skill di dalam kehidupan ini, entah apapun bentuknya, atau ada hal-hal yang kita bertemu dengan teman, dan teman men-sharingkan banyak hal tentang skill atau kehidupan ini. Itu semua adalah yang baik adanya, tetapi tetap kita tidak mampu menjalankannya. Kenapa? Kembali kepada apa yang saya jelaskan tadi, tubuh kita ini ternoda dengan dosa. Kekuatan kita untuk menaati dan mengikut Tuhan sangat terbatas, bahkan terganggu oleh tubuh kita yang ada noda dosanya. Oleh karena itu, saat Tuhan mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Tuhan hanya memberikan kita satu pengetahuan bahwa sesungguhnya sebelum kita memulai menjaga hati kita, saat kita takut kepada Tuhan, meninggikan Tuhan, membesarkan Tuhan, tidak ada lagi Tuhan selain Dia yang kita imani, yang kita berserah sepenuhnya. Dan saat itu Tuhan mengaruniakan kepada kita apa? Hikmat. Dan hikmat itu tentu ada banyak macamnya, tapi hikmat di sini adalah dikaitkan dengan menjaga hati, adalah kemampuan kita menjaga hati kita. Saudara sekalian, menjaga hati di sini bukan semata-mata kita berpikir baik atau melakukan hal-hal baik terhadap diri kita dan juga terhadap orang lain. Tetapi menjaga hati ini ada kaitannya dengan kedekatan kita kepada Tuhan. Sejauh mana hati kita dekat kepada Tuhan, sejauh itulah kita bisa menimba hikmat dan kita bisa menjaga hati kita. Karena menjaga hati, saat kita dekat kepada Tuhan, Tuhan akan karuniakan kemampuan dan kekuatan. Bukankah di ayat-ayat yang lain ada banyak juga yang berbicara, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Bagaimana supaya kita tidak menuruti keinginan daging? Ya, hidup oleh roh. Yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan adalah Roh Kudus. Juga ayat yang lain mengatakan buah roh ialah kasih, sukacita, dan sebagainya. Saat kita melakukan dan menerapkan kasih, itu karena Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, memimpin dan menguasai hidup kita, memberikan kita kemampuan untuk bisa memiliki kasih dan sebagainya. Itu semua memberikan satu garis yang sungguh jelas kepada kita bahwa kita tidak ada kemampuan, hanya semata-mata itu semua adalah karunia daripada Tuhan. Maka dekat kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat bagaimana bisa menjaga hati kita. Dekat kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan bukan semata-mata satu pengalaman indah secara rohani. Satu pengalaman indah bahwa kita sungguh percaya kepada Dia, sungguh mengikuti Dia. Tetapi pada masa yang sama, kita ada pengalaman mengenal ajaran-ajarannya dengan baik. Tentu bukan semua ajaran Tuhan di dalam Alkitab ini kita tahu dan kita kuasai. Mungkin sedikit atau banyak, tetapi
seberapapun pengetahuan kita tentang firman Tuhan, itu akan kita simpan di dalam hati, kita pelihara di dalam hati kita, dan kita gunakan atau lakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Hanya dengan dekat kepada Tuhan, dan Tuhan karuniakan kita hikmat menjaga hati, dan juga menaati dan mengikuti firman Tuhan, dan kita ada kemampuan oleh Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Di saat itulah sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita sedang menjaga hati kita. Kita sedang menjaga hati kita. Bukan mudah menjalankan banyak tuntutan-tuntutan dalam hidup ini, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukankah sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Bukankah sulit untuk sungguh memberikan layanan kepada orang yang telah melakukan perbuatan buruk terhadap kita? Tidak ada manusia yang tertawa dengan sukacita saat dilukai atau dicelakakan oleh orang lain. Tentu hatinya secara normal akan bangkit dengan kekuatan yang ada dan berusaha membinasakan secepat mungkin menurut pemikirannya. Tetapi kita perlu tahu, saat kita dekat kepada Tuhan, saat kita dekat kepada firman-Nya, Tuhan akan mengaruniakan kita kemampuan, Tuhan akan mengaruniakan kita kekuatan. Sehingga ada di antara kita, kalau mengampuni susah. Mungkin saudara katakan, aku mengampuni si A susah sekali. Tetapi ada di antara kita yang sudah belajar sesuatu. Di dalam nama Yesus, aku ampuni si A. Alasannya, di dalam nama Yesus, aku mengampuni si A. Kalau kita hanya katakan, aku mengampuni si A, kita sebenarnya mewujudkan dari hati kita dan kemampuan kita, dan memang kita tidak punya kekuatan bagaimanapun usaha kita. Tetapi kalau kita dekat kepada Tuhan, dekat dengan firman-Nya, dan Roh Kudus membantu kita, kita katakan dalam nama Yesus saya ampuni. Alasannya dalam nama Yesus yang ada kekuatan, ada kemampuan. Entah saat itu kita ada damai atau tidak, itu bukan menjadi masalah. Tetapi Tuhan akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera saat mengungkapkannya. Saudara sekalian, menjaga hati bukan kekuatan dan kemampuan kita, tapi kedekatan kita kepada Tuhan dan kedekatan kita kepada firman-Nya, maka Tuhan akan mengaruniakan kita kemampuan dan kekuatan untuk menjaga hati kita. Saudara sekalian, dalam hidup ini ada banyak hal yang kita biasa lakukan, atau kita terus-menerus lakukan karena kita suka. Misalnya, ada orang yang suka merawat wajah. Dengan perawatan yang pertama, usahanya mungkin sulit, susah, mungkin banyak pikiran, bagaimana dan sebagainya. Tetapi setelah berulang-ulang dalam hidupnya, hari lepas hari, bulan lepas bulan, itu sudah menjadi satu kebiasaan dan kenikmatan. Kenapa? Sesuatu yang kita lakukan terus-menerus akan menjadi kenikmatan atau kesukaan, atau bisa bertumbuh dengan kuat dan besar. Itulah kehidupan kita. Begitu juga di dalam pekerjaan kita. Awal kita sulit melakukannya. Mungkin ada di antara kita yang bisa melakukannya karena kepribadian kita yang suka menyenangkan orang lain, yang suka menerima apa adanya. Tetapi kalau kepribadian kita yang suka memberontak, suka melawan, suka menentang, maka perlu banyak waktu yang panjang untuk bisa betul-betul menyesuaikan diri. Tetapi kebiasaan kita yang terus-menerus kita lakukan, hari pertama, kedua, bulan, minggu, tahun, akhirnya kita sudah terbiasa. Kita sudah menyukainya. Walaupun mungkin ada waktunya, atau kadangkala kita tidak terlalu senang, tapi
bukan masalah yang besar. Kita terus melakukannya. Sesuatu yang sudah biasa kita lakukan dan terus lakukan akan bertumbuh besar dan kuat. Bukan saja hal-hal yang baik. Berhati-hati dengan kebiasaan kita melakukan hal-hal yang buruk. Misalnya kita suka membicarakan hal orang lain secara negatif, bukan secara positif. Ada di antara kita yang memang suka membicarakan hal orang lain secara positif, secara baik. Misalnya kita senang mendengar keberhasilan orang lain, kesuksesan orang lain dalam banyak hal, mungkin keluarganya, mungkin pekerjaannya. Kita senang membicarakannya. Wow, orang itu hebat sekali. Walaupun dia di dalam situasi yang sulit, tapi dia masih bisa berjalan atau menjalankan tugas dengan tanggung jawab dengan baik. Aku sih senang memiliki atau menjadi seperti dia. Tapi ada juga di antara kita yang sukanya berbicara hal-hal yang negatif terhadap orang lain. Nah, hari pertama negatif, hari kedua negatif, hari ketiga, minggu demi minggu, bulan demi bulan, kita menjadi ahli pembicara negatif. Itulah yang terjadi. Kenapa? Sesuatu yang kita suka lakukan dan terus lakukan berulang-ulang akan menjadi bagian dari hidup kita. Akan bertumbuh, menjadi besar, dan bertenaga di dalam kehidupan kita. Dan itu akan menguasai kehidupan kita. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak pernah berbicara hal yang positif. Yang ada keluar dari mulut kita, atau dari pikiran kita, atau dari sikap kita adalah hal-hal yang negatif. Inilah sebenarnya yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam menjaga hati kita di hadapan Tuhan, selain kita dikaruniakan oleh Tuhan, adalah kita coba untuk menolong hati kita dengan kesadaran akan pertolongan Tuhan, kesadaran akan berserah dan bersandar kepada Tuhan, supaya kita mulai membiasakan diri kita dekat dengan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang tidak ada masalah untuk dekat dengan Tuhan. Setiap saat sedang berpikir tentang Tuhan, setiap saat sedang bersyukur akan Tuhan. Atau ada waktu tertentu yang saudara jadwalkan, saya harus berdoa, saya harus berbicara kepada Tuhan. Tapi ada juga yang sangat sulit untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak kesibukan kita. Kadang setan atau iblis itu pintar dalam hidup ini. Dia tidak semestinya datang dengan membawa pedang atau membawa kata-kata yang jahat dan sebagainya. Iblis kadang-kadang tidak menghalang kita untuk sekali seminggu ikut ibadah atau ikut kegiatan rohani. Tetapi iblis akan pakai cara ini untuk menghancurkan hati kita, kebiasaan hati kita yang bisa bertumbuh baik, yaitu mendorong kita untuk berpikir dan melakukan banyak kesibukan. Dengan banyaknya kesibukan, entah itu di dalam pikiran kita, entah itu betul-betul tugas yang harus kita lakukan, tapi tidak semestinya tangan kita tidak bisa berhenti sepanjang hari, bukan? Atau kita tidak bisa duduk dalam beberapa detik, bukan? Tapi iblis akan memberikan kita semacam satu kesadaran, kamu itu sibuk, kamu itu sibuk, kamu itu sibuk, pikiranmu itu sibuk, hatimu itu sibuk, dan akhirnya kita dengan tanpa menyadarinya, kita itu hidup di dalam kesibukan. Sehingga kita tidak ingat Tuhan. Kita tidak ingat hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Karena saking sibuknya dalam pikiran kita. Nah, ini adalah cara dan taktik iblis menghancurkan kita. Membuat kita merasa sibuk.
sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan. Membuat kita merasa sibuk sehingga kita tidak lagi bisa bersyukur kepada Tuhan akan kebaikannya, dan banyak lagi. Dengan kesibukan yang mengganggu kita, maka kita akan terhindar dari keinginan atau keinginan kita untuk mendekat kepada Tuhan itu akan hilang atau lenyap. Karena itu, mari dengan kesadaran akan pertolongan dan kekuatan dan karunia yang Tuhan berikan, kita mendekatkan diri kepada Dia. Dengan kedekatan kepada Tuhan ini, kita terus lakukan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, akan menjadi satu kebiasaan yang akan bertumbuh besar dan kuat. Sehingga dimanapun kita berada, kita tidak pernah tidak ingat Tuhan. Sesibuk apapun, kita tidak pernah tidak mengingat Tuhan. Sesulit apapun kehidupan kita, kita tidak pernah tidak mengingat Tuhan. Ini adalah kedekatan kepada Tuhan yang kita terus biasakan. Dan satu saat saudara akan kaget bahwa setiap hari saudara tidak bisa melepaskan pikiran saudara terhadap Tuhan. Setiap hari saudara tidak bisa melepaskan hati saudara bersyukur akan kebaikan Tuhan. Setiap hari semua ada waktunya saudara bekerja, saudara melakukan itu dan ini, tugas dan tanggung jawab. Tapi saudara juga ada waktu kedekatan kepada Tuhan. Ini saja cara yang kita bisa membuat hati kita ini bisa menjadi lebih baik. Adalah usaha hati kita ini menjadi hati yang terjaga. Juga dikatakan bahwa bukan saja kedekatan kita kepada Tuhan dalam bentuk doa dan berserah dalam hati dan kata-kata kita, tapi juga kedekatan kepada firman Tuhan. Bukan semua orang menyukai firman Tuhan, apalagi hal-hal yang tegas dan menegur. Dalam posting-posting kita akan melihat posting mana yang banyak orang menyukainya. Kalau hal-hal yang tegas, yang menantang kehidupan daging atau dosa, orang tidak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau hal-hal yang banyak positifnya, datanglah kepada Tuhan, maka surga akan terbuka dan segala berkatnya berjatuhan untuk hidupmu. Semua orang akan menyukai. Semua orang. Itu berarti menolong kita mengerti bahwa bukan semua orang itu menyukai apa itu firman Tuhan, terutama yang tegas, yang menyinggung kedagingannya. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak ada pilihan. Kita sudah memilih untuk percaya kepada Tuhan, kita sudah memilih untuk mengikut Tuhan, maka kita juga perlu membiasakan terus-menerus melakukan perenungan dan mentaati firman Tuhan. Hal-hal yang sudah saudara dan saya tahu tentang firman Tuhan dan kita tidak ada masalah untuk melakukannya, itu hal yang baik dan kita sudah berhasil. Tapi hal-hal yang sulit kita lakukan, kita perlu menerus mempelajarinya dan melakukannya. Untuk melakukan firman Tuhan mungkin ada yang bergumul berat, tapi mulailah dengan 1-2 firman Tuhan, taati. Jangan saudara berpikir saya adalah manusia, anak Tuhan dan pasti Tuhan tolong, maka seluruh firman Tuhan saya lakukan 1 kali, maka saudara akan merasa kecewa. Ternyata dari 100 pengajaran firman Tuhan, 1 pun saudara tidak bisa lakukan. Mulailah dengan target yang sudah saudara tahu dan lakukan, puji Tuhan. Tapi ada hal-hal yang belum saudara lakukan. Mulai 1 persatu. Minggu ini 1-2, minggu depan 1-2, minggu depan 1-2. Akhirnya saudara menjadi orang yang pelaku firman. Itu kenapa? Terus menerus
mendekati, terus-menerus melakukan, memotivasi kalau kita bisa katakan untuk melakukan firman. Dengan kesadaran bahwa sekali lagi itu bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita. Saat kita dekat kepada Tuhan, dekat dengan firman-Nya, mengagung, membesarkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat. Amin. Tuhan mengaruniakan kepada kita hikmat untuk bisa menjaga hati kita. Menjaga hati ini adalah sesuatu yang indah. Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan saudara dan saya itu adalah sesuatu yang indah, adalah suatu karunia dari Tuhan. Tetapi bukan semua orang bisa menikmati hidupnya. Bukan semua orang itu bahagia akan kehidupannya. Ada orang yang berkata, aku mau bekerja dan dapat uang banyak supaya aku bahagia. Dan ternyata dia tidak bahagia. Aku mau supaya menjadi orang yang penampilannya hebat. Rambutku, wajahku, pakaianku, sepatuku, jalanku, semuanya ini hebat. Hebat supaya aku bahagia. Tapi belum tentu orang yang sehebat apapun penampilannya bahagia. Saudara, kita harus pikirkan ini. Bukan merencanakan dan mendapatkan segala sesuatu di dunia ini baru bahagia. Itu satu kesalahan besar. Satu kesalahan besar. Engkau punya uang, engkau punya rumah, engkau punya keluarga, engkau punya itu dan ini tidak bisa membuat engkau bahagia. Seharusnya untuk bisa sukses dalam semua itu adalah kita bahagia dulu, baru mendapatkannya. Jadi prinsip yang harus kita mengerti adalah saat kita dekat kepada Tuhan, saat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan Tuhan mengaruniakan kita kemampuan untuk menjaga hati kita, semua ini akan mengaruniakan kepada kita apa? Kehidupan yang bermakna, kehidupan yang berarti, kehidupan yang bahagia. Seperti yang Yesus kata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Artinya suatu kehidupan yang berarti dan penuh kebahagiaan. Dapat kebahagiaan dulu, baru kita berusaha mendapatkan yang lain-lain. Bukan mendapatkan yang lain-lain supaya kita bahagia, karena di situ tidak ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan. Dapatkan dulu kebahagiaan itu di dalam Yesus, di dalam penyerahan kepada Yesus, kedekatan kepada Yesus, dan menjaga hati kita dalam kesadaran berserah kepada Tuhan dan Tuhan karuniakan kepada kita, baru kita ada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu kita jalani kehidupan kita ini. Bekerjalah sebagai orang yang bahagia, bukan bekerja supaya bahagia. Aturlah, kumpullah keuangan saudara dengan baik supaya bahagia, bukan bahagia dulu karena kita mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan hati kita betul-betul terarah kepada Tuhan dan firman-Nya. Kita bahagia, baru kita dapat. Kita terus mengatur keuangan kita, mengumpulkan keuangan kita, atau harta-harta yang lain. Ini adalah kehidupan. Ini semua dimulai dengan hati kita yang dekat kepada Tuhan. Hati kita yang dekat kepada firman Tuhan. Hati kita yang mentaati ajaran-ajaran Tuhan. Sehingga kamu memiliki kehidupan yang sesungguhnya karunia daripada Tuhan. Dan kehidupan itu bukan saja menyenangkan kita, tapi juga memuliakan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan dekat kepada Tuhan, dekat kepada firman-Nya, dan lakukan firman-Nya. Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya
kita dekat dengan Dia, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita apa? Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan, kebahagiaan, makna, dan kita menjalani kehidupan ini dengan baik. Tuhan memberkati.